Surah Al-Alaq diawali dengan kalimat Iqra, bacalah, dan ini fi'ilnya amr, perintah. Bacalah, tetapi tidak ada objeknya, tidak ada maf'ulnya. Dan yang menarik ayat pertamanya Iqra, ujung ayatnya dari suratul Alaq adalah wasjud waqtarib. Dan bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Artinya begini Bunda ya. Ini para mufasir bukan saya cuma nyuplik saja. Ayat ini diawali dengan bacalah dan di ujungnya wasjud waqtarib, seakan-akan Allah hendak mengatakan membaca apapun itu kalau ujungnya tidak menjadikan panjenengan lebih sujud, tunduk, rendah di hadapan Allah dan tidak mendekatkan diri kita pada Allah, itu pasti proses membacanya salah. Jadi para mufasir menyebutkan membaca apapun, membaca perilaku anak kita, membaca perilaku pasangan kita, membaca diri kita dan seterusnya, itu akan menjadi salah jika ujungnya tidak menjadikan kita lebih sujud dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda yang dirahmati Allah, konsep parenting itu kan konsep pembacaan atau cara pembacaan orang tua terhadap anak untuk kemudian mengambil treatment terbaik dan paling sesuai, begitu kan? Mungkin bahasanya begitulah. Jadi bagaimana kemudian kita membaca anak-anak kita dan kemudian bagaimana treatment terbaik yang kita berikan, kemudian medium yang terbaik yang kita berikan untuk tumbuh kembang potensi mereka. Baik, berikutnya yang kedua, langsung saya masuk hadis Rasul. Pak Sandi putra pinten Pak Sandi? Sunggal nggih, di sini ini nggih. Baik, Pak Sandi putra apa putri yang di sini? Putri ini pun Pak Sandi putri. Bu Sandi pun di Bu Sandi. Oh enggak ada, memang tidak dengan Bu Sandi. Bu Sandi pun di Bu Sandi. Oh hilang. Pak Sandi kehilangan istri hari ini ya. Sabar Pak Sandi ya, hidup memang ujian ya. Nggih. Pak Sandi, Pak Karno, kalian ibu? Mana? Bu Sukmawati mana? Bu Karno pun di Bu Karno. Subhanallah. Bu, waktu beliau proklamasi dampingi waktu itu Bu, jenengan yang jahit bendera Bu ya? Penjahit yang baik beliau ya. Pak Karno. Putra keberapa yang di sini? Putri nggih? Ingkang nomor setunggal. Dari berapa yang direncanakan? Loh, rencana Pak, 2 juga. Mayoritas hari ini kita senang dua anak ya. Ya apa-apa, untuk pilihan kan. Dan berapapun Allah menganugerahkan diterima Pak ya. Baik 2 maupun 20 Pak ya. Pak Karno, saya mau tanya Pak Karno. Potensi apa yang panjenengan sudah mulai melihat dan menikmati dari anak? Pas mau diajak sholat, nurut, seneng. Gak berot, gak apa istilahnya, gak nolak gitu Pak ya. Baik, itu mungkin karena imamnya cakep, ganteng, soleh seperti jenengan gitu ya. Karena kemarin saya berhadapan dengan anak remaja, saya tanya seseorang, nak, bapaknya sudah meninggal ketika dia kelas 6, anak SMA 2. Dok, apa yang paling kamu ingat dari ayahmu? Kalimatnya, suara ayah ketika menjadi imam sholat saya. Itu salah satu hati saya, les gitu Pak. Ya, Masya Allah, ini pasti ayahnya luar biasa. Dan sekarang nak, ayahmu insya Allah berada di dalam barzah dalam keadaan menikmati sholat-sholatnya bersama keluarganya. Pak Karno, insya Allah kalau panjenengan semoga usia panjang, penuh berkah dan bisa mendampingi anak sampai cucu cicit buyut. Insya Allah ya, karena kalau lihat baca Pak Karno kan usianya panjang gitu ya. Ya, paling nggak 197 ya. Baik. Saya cuma ingin bilang begini, dari yang disampaikan Pak Karno, dan itu menarik buat saya. Artinya, ketika beliau melihat sang putri itu senang diajak sholat, pasti pengkondisian pra-sholat, itu pengkondisian yang nyaman. Karena ada loh orang tua yang ketika mau sholat, anaknya nggak boleh deket. Mau sholat bilang begini, mama mau sholat. Mau sholat. Mau deket lagi, mama mau sholat, jangan diganggu. Maka itu tersimpan di memori bawah sadar anak. Oh mama itu kalau sholat jadi kereng. Mama itu kalau sholat jadi nesuan.
Asalnya biasa, tapi ketika mau sholat, anak dekat, ditunggu di sana, mama sholat. Nah, yang disampaikan Pak Karno tadi membuat hati saya nyes, karena itu menunjukkan suasana prasolat pasti menyenangkan buat anak, gitu Pak ya. Sehingga dia merasa nyaman. Begitu Bu Karno, dan Bu Karno bangga dengan sang suami atas jawabannya. Langsung melihat dengan penuh, melihat sang suami dengan penuh kekaguman. Ya. Kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani, au yunassirani, au yumajjisanihi." Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Semua bunda ayah kita semua di waktu kecil juga fitrah. Jika dulu fitrah keanakan, hari ini panjenengan punya fitrah keorang tuaan. Menurut panjenengan, benar nggak pengajar pertama anak itu orang tua, Bu, Pak? Laras nggih? Berarti salah satu fungsi orang tua, salah satu potensi orang tua adalah membimbing dan mendidik anak. Laras? Maka selama pandemi kemarin, kurang lebih 2 tahun, ini kan bulan Maret nggih. Berarti tepat pandemi tahun kemarin, Bunda, ini 2 tahun yang lalu. Ya, ini ulang tahunnya COVID, Bu ya. Tapi nggak usah diulang tahun nih, Bu, biar nggak hidup lama, Bu ya. Jadi ketika kemudian pandemi 2 tahun itu, anak-anak dipulangkan semua, nggih Bu, yang punya anak gede-gede. Waktu itu anak saya 2 tahun yang lalu itu ngerjain skripsi, harus di rumah. Kemudian anak saya yang kedua di Ma'had, harus di rumah. Anak saya yang ketiga masih Bina Insani juga, Bu, di SMP IT Bina Insani Lirboyo. Itu juga kemudian dirumahkan. Rasanya saya seneng anak-anak pulang. Melumpuk di rumah, Pak, rasanya. Ini momen yang jarang-jarang. Dan ternyata itu juga terjadi pada banyak orang ketika anak-anaknya pada pulang ngumpul seneng. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. 2 bulan mulai muncul meme di berbagai medsos. Bu guru kapan masuk? Ternyata mama lebih kejam dibanding bu guru itu. Ya Allah, itu mama-mama yang di sana, Bu. Insya Allah kalau di sini tidak jauh beda, Bu. Ya. Jadi kemudian mereka merasa, kok mama keren ya, kok mama gini ya, kok mama. Saya itu ketika anak-anak pada di rumah, saya coba untuk memeta potensi ulang. Dan kemudian saya sampaikan pada 2 anak saya yang SMA dan SMP. Apa yang paling kamu merasa butuh pelajaran tambahan? Bahasa Inggris. Maka kemudian saya minta kakaknya yang sulung, yang kebetulan alhamdulillah bahasa Inggrisnya bagus, itu pasti niru ibunya. 2 anak saya yang bermasalah dengan bahasa Inggris itu pasti niru saya. Saya sampaikan pada kakaknya si sulung, Duk, tiap 1 minggu minimal 3 hari ajari adik-adikmu bahasa Inggris, sekolah dengan sistem klasikal di ruang tengah, seperti ya kalau kita masuk sekolah, kalau anak-anak masuk sekolah jam 8 sampai jam 10. Jam 8 mereka masuk, 1, 2, 3 hari saya tunggoni. Mereka saya sangoni, Ustaz. Seperti sangu sekolah, cuman karena pandemi jadi separuh. Saya bilang ini sanggup pandemi loh ya, saya bilang. Kemudian kakaknya ngajar ya, pakai LCD begini dan ngajar kakaknya. Adik-adiknya ngikutin kakaknya sampai jam 10. 3 hari saya dampingi, setelah itu kemudian saya lepas. Saya mencoba untuk membawa suasana di sekolah ke rumah, tapi dalam situasi yang lebih santai. Ternyata kakaknya lebih keren dari ustadzah. Kalau salah didik dimarahi dan seterusnya. Saya mencoba kemudian komunikasi baik dengan bu guru baru, bu guru dadaan tadi itu, Bu. Selesai kelas saya ngajak obrol si sulung gitu ya, agar supaya pola menyampaikannya, pola ngajarnya. Sekarang anak saya jadi BK di SMA Taruna Kediri. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, gambarannya menarik ini ya, hadis Rasul ini ya, bahwa setiap anak itu terlahir fitrah. Mereka berarti sudah membawa potensi. Apa potensi dasarnya? Potensi dasarnya adalah berislam, berserah diri kepada Allah dengan seluruh sunatullah yang Allah tetapkan bagi mereka. Maksudnya piye ta Ustaz? Maksudnya begini, Bun. Pak, gitu ya. Maksudnya anak-anak kita itu punya fitrah untuk menjadi orang luar biasa, orang hebat. Mereka tidak menjadi seorang muslim yang tangguh bersebab medium tumbuh kembangnya pasti salah.
Kalau kaktus ditumbuh kembangkan di gambut rusak. Kalau kita menanam padi di gurun pasir juga nggak akan tumbuh. Artinya benih bisa jadi bagus, tapi kalau mediumnya nggak bagus, nggak tumbuh. Bisa jadi mediumnya luar biasa subur, tapi kalau benihnya salah tanam juga nggak tumbuh. Anak-anak menikah ibarat benih kata Allah. Maka untuk menumbuh kembangkan mereka yang dibutuhkan apa? Medium yang cocok, medium yang sesuai. Karena setiap anak pasti punya potensi yang tidak sama. Anak saya 3 Bapak Ibu, ya 5 tersisa 3. Dan dari 3 anak saya itu saya melihat potensinya memang benten-benten. Dan saya tidak menuntut yang nomor 2 maupun nomor 3 seperti kakaknya. Meskipun dulu pernah begitu Pak, dan saya menyadari kesalahan saya ketika belum memiliki ilmu. Boleh sinau koyok mbakmu, itu kadang muncul. Kalau belajar itu seperti kakak itu. Tenang, nyaman itu kan. Di meja dan seterusnya. Anak saya yang nomor 3 itu nggak bisa begitu. Belajar kadang delosor, terus setelah itu masuk dapur, nyemil, belajar lagi, depan TV, dan seterusnya. Saya baru nyadar, oh ini tipikalnya memang kinestetik yang ketiga. Belajarnya nggak bisa diem. Maka saya wajib memberikan kesempatan untuk menghadirkan medium terbaik buat masing-masing anak. Contoh berikutnya, Nun Sewu, Pumpung Putra Putri Panjenengan tesih alit. Jangan sampai terjadi sebagaimana kasus di banyak tempat, banyak kota, banyak pulau. Jadi ceritanya begini Bunda yang dirahmati Allah. Hari ini fungsi pampers bagi anak itu urgen apa benar? Halo? Hari-hari ini fungsi pampers buat anak itu kinten-kinten menurut panjenengan pokok atau enggak? Lah ini jawaban yang agak saya, tapi saya nggak noleh siapa yang jawab ya. Ketika jawab pokok itu saya agak langsung khawatir dan takut. Khawatir banget. Kenapa demikian? Saya contohkan begini, ini banyak kasus di berbagai tempat. Bunda yang dirahmati Allah, kalau kemudian anak-anak kita di masa kecil dulu ketika panjenengan masih mendampingi mereka tidur, mohon maaf ya, mimi, ngedusi dan seterusnya. Saya mau tanya, anak-anak kita ketika masih kecil Pak, kita lihat ya bapak-bapak apa dekat dengan anak-anaknya. Ketika Pak Karno, Pak Sandi, Pak Dika, ya, Pak Andika, kemudian Pak Tenang, Pak Ali, dulu waktu putra-putra panjenengan masih bayi, kalau pipis nangis nomboten Pak? Kalau pipis, nangis ya, Pak Sandi ingat ya, nangis. Ketika kemudian dibersihkan oleh Pak Sandi, diganti lemeknya, diganti popoknya, kinten-kinten nyaman atau masih nangis? Nyaman, ya, diam. Sejatinya Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak, bayi-bayi itu punya fitrah suci. Gak suka dengan najis. Sehingga ketika najis itu nempel pada tubuhnya, pipis atau BAB, yang muncul apa? Alarm, nangis. Ketika kemudian nangis panjenengan bersihkan, diem lagi, tenang lagi. Artinya mereka tidak nyaman dengan najis. Itu fitrahnya. Fitrah anak itu gak suka najis. Fitrah kita juga begitu. Tapi ketika pipis, bukan popoknya diganti, tapi dipempesi. Sek. Dengan harapan apa? Harapan lebih panjang, lebih lama. Gak nangis-nangis lagi. Jadi ketika kemudian dipempesi, harapannya tidak mengganggu orang tuanya. Apa yang terjadi ketika awal dipempesi? Awal anak kecil 1 tahun, 2 tahun, pakai pampers, awal loh, nggih. Pipis, nangis no mboten? Ketika pertama kali pakai pampers, mereka pipis, nyaman atau mboten? Halo Bu? Pertama kali pakai pampers? Nangis. Saya 3 anak itu mendampinginya mulai bayi, mulai lahir. Kecuali yang pertama ya, lahir di Mojokerto, saya pas ngajar di Kediri. Tapi ketika kemudian anak saya yang kedua, 3, 4, 5 saya dampingi. Bahkan anak saya yang nomor 5 itu, nomor 3 hidup itu, saya pun yang membantu persalinan istri. Karena nyampe di rumah bidan, siapa namanya? Istrinya Pak Baidowi itu ya, saya lupa. Sudah sedo beliau.
Jadi di bidan itu ketika kami masuk bidannya di dapur, tapi karena kenal akrab, masuk saja Bu Hatta itu. Setelah itu istri saya tidur di tempat proses persalinan, ada satu perawat yang kemudian bantu asistennya bidan itu. Pas kemudian beliau masuk, istri itu sudah mulai buka kesekian, saya nggak tahu. Tapi saya rasa ini sudah dekat dengan melahirkan. Maka kemudian karena tiap hari Bun, saya pulang dari sholat subuh itu istri saya afirmasi, saya sugesti. Sambil merem itu ya, saya katakan bismillah adik. Nanti jika Allah mentakdirkanmu keluar dari tubuh Umi, nak ya bantu, nak ya bantu. Itu hampir tiap hari pokoknya. Selesai bacakan suratul Fatihah dan seterusnya. Dan istri katanya nyaman sekali. Dan pada saat proses persalinan itu saya yang bantu. Karena Bu Andar namanya. Ya, Allahu yarhamah, sudah meninggal beliau. Itu di dapur. Istri saya sudah begitu pegang tangan saya. Setelah itu kemudian la haula wala quwata illa billah. Terus beberapa kali. Setelah itu serut anak saya keluar dengan nyamannya. Dan saya yang nangkep Pak. Namanya Firdausi. Karena saya merasa surga ya Allah. Surga. Jadi ketika kemudian anak saya itu lahir. Saya mencoba untuk mendampingi mereka semampu dan sebisa saya. Termasuk tadi berkait dengan pampers. Makanya saya hafal. Ketika pertama kali pakai pampers, pipis, nangis. Tapi kalau ibu dan bapaknya nyuekin, maka yang terjadi anak ini akan akrab dengan pampers sehingga mereka tidak peka dengan najis. Saya itu pernah melihat anak kecil Pak, usia ya 2 tahunan. Ikut pengajian sama ibunya. Itu pakai pampers sampai gembol. Itu saya sedih. Karena itu apa? Itu menjadikan kepekaannya terhadap najis hilang lama-lama. Sehingga kalau ada najis nempel pada tubuhnya, dia nggak akan merasa risih. Itu bahaya sekali. Jadi pampers itu kebutuhan sekunder. Sesuatu yang jika tidak kita gunakan nggak apa-apa, jangan dipakaikan. Tapi kalau misalnya memang harus dipakaikan nggak apa-apa. Artinya bukan haram, boleh. Tapi kalau kemudian terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama berkali-kali membahayakan karena dia akan mematikan sensitivitas najis anak kita. Ini contoh ya, contoh fitrah. Man fariha, barang siapa yang bergembira dengan bidukhuli Ramadan, ketika dia memasuki Ramadan, ketika dia berjumpa dengan Ramadan, dengan gembira yang benar, maka dia akan dijauhkan alan niro, dari api neraka Allah. Kalau gembiranya benar, maka ngisinya akan benar. Maka mengisi Ramadannya juga dengan cara yang baik, cara yang tepat. Karena ada yang gembiranya Ramadan karena apa misalnya? Alhamdulillah Ramadan bakulan saya lebih laris. Boleh, tapi bukan gembira seperti itu yang dimaksudkan. Alhamdulillah Ramadan, nanti Syawal tubuh saya akan lebih ideal nyusut 5 kilo. Boleh, tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi bunda yang dirahmati Allah, kegembiraan menyambut Ramadan dalam rangka agar mendorong diri kita ringan beribadah di dalamnya. Maka bunda ayah, mumpung anak-anak sebesar ini, panjenengan hadirkan suasana Ramadan yang berbeda dengan Muharram, berbeda dengan Rajab, berbeda dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sehingga mereka tahu Ramadan itu bulan harus ada hal yang berbeda. Panjenengan hadirkan, panjenengan tampilkan di rumah. Dan lebih menakjubkan kalau kemudian ada anak ditanya itu ya, Le, kamu kok senang sama Ramadan toh nak? Kamu kok rasanya kalau mau ketemu Ramadan hatimu kerasa nyaman. Kena apa toh nak? Apa sih nak rahasianya? Jawabannya begini misal. Iya Ustaz, kalau Ramadan itu mama jadi lebih sabar. Wah keren tuh itu. Mama jadi lebih sabar Ustaz. Ayah jadi lebih lapang hati Ustaz. Artinya benar-benar Ramadan itu menghadirkan dan menyajikan sesuatu yang istimewa buat mereka. Sehingga kemudian yang muncul adalah kesukacitaan, kesenangan, keinginan untuk mengisi dengan apa-apa yang menarik buat ananda-ananda anak-anak kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan muru auladakum, perintahkan anak-anakmu bisolat dengan perintah solat ketika mereka usianya sudah mencapai sabain sana, sudah mencapai 7 tahun. Perintahkan, muru itu kalimat perintah.
Perintahkan anak-anakmu dengan sholat atau melaksanakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Maka ketika usia mereka 5 tahun, boleh nggak bunda ayah kita perintah anak sholat? Halo Bu? Kalau kita bilang boleh, itu rasanya kita lebih pintar dibanding Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya saja mengatakan perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Berarti kalau sebelum 7 tahun, benar jawaban bunda-bunda tadi. Bukan diperintah Pak, diajak. Benten nggih perintah kali mengajak nggih. Pak Karno insya Allah benjang dalam Kesah Blitar. Derek napa mboten? Ajakan atau perintah? Ajakan. Dan Pak Karno sepuntene Ustadz, besok saya ke Jakarta. Lebih jauh dibanding jenengan dan lebih keren dibanding jenengan. Tapi beliau kan tipikal rendah hati, nggak begitu pasti. Tapi kalau saya bilang begini, mohon maaf Pak Karno, ini saya dapat instruksi dari malaikat Israel gitu. Untuk mengajak panjenengan besok pergi ke Jakarta, karena kalau panjenengan tetap berada di sini, kata Israel, perintah Allah mencabutnya di sini. Berarti perintah gitu. Artinya bunda yang dirahmati Allah, kalau anak belum 7 tahun menikah, jangan diperintah, apalagi dimarahi. Tapi diajak, diberi contoh, dibuat senang ketika sholat. Terus pundi, contoh membuat senang anak sholat. Kita tanya pada Pak Karno yang ananda senang ketika diajak sholat. Biasanya apa Pak Karno yang panjenengan lakukan? Atau Bu Karno? Wah, Bu Karno minta digendong kata beliau. Putra itu anaknya digendong. Anaknya digendong ke tempat wudhu. Ayo nih, Rasulullah itu kan suka menjadi kuda-kudaan dan unta-untaan cucu. Kalau Pak Karno buat anak itu kan, ayo gendong sama Abi, gendong sama ayah. Sampai di tempat wudhu. Setelah itu, yuk gendong lagi. Ini adalah unta yang kedua. Kalau tadi unta pertama namanya siapa? Ini unta kedua. Gendongnya agak beda. Misal begitu. Anak jadi seneng. Tapi kalau ketika anak sudah usia 12 tahun, 15, ya remuk Pak ya. Tapi di awal benar, Pak Karno clear, keren. Ada lagi Bu, cara lain yang panjenengan lakukan? Kenapa Bu? Agar supaya anak senang sholat. Kenapa Bu? Bun? Tasbih? Bareng-bareng. Ayo sama adik ya, bareng-bareng yuk. Ngapain mah? Bareng-bareng sholat, ngajak, bukan merintah. Bun, kalau ada yang sulit gitu ya, jangan dimarahi. Ajak ke toko busana muslim. Wah, toko busana muslim berarti yang lain busana kafir dong Ustaz. Enggak ya? Ajak, kan biasanya toko busana muslim tulisannya apa ya? Saya itu kadang sedih kalau ada guru-guru yang merintahkan begini. Besok hari besar kelahiran Rasulullah loh ya, besok semuanya pakai busana muslim. Saya langsung berarti selama ini pakai busana busana non muslim gitu ya. Baik, saya kemudian gini Bu, diajak anaknya ke toko busana muslim. Nyampe di sana, suruh mereka pilih mukena. Tunjukkan tempat mukena anak-anak di sini. Adik boleh pilih yang adik suka. Seneng nggak Pak? Seneng nggak Bu kira-kira Bu? Seneng. Wong hobinya nurun ibunya gitu kan? Seneng buka-buka paling ibunya ngintip. Muka-muka cok sing iku luar, muka-muka sing iku. Dia dapat mukena. Ketika dapat mukena, pengen nggak dia pakai? Pengen, tapi kita membuat penasaran Pak. Mukena kok le ya? Mbak, Dek, ini hanya boleh dipakai nanti pas sholat. Adzan disiapin, sholat dipakai. Kira-kira nunggu-nunggu waktu sholat nggak? Nunggu-nunggu. Artinya ada banyak hal yang kemudian bisa panjenengan kula sami lakukan agar supaya anak menyukai dan menunggu-nunggu waktu sholat. Man fariha, barang siapa yang bergembira dengan bidukhuli Ramadan, ketika dia memasuki Ramadan, ketika dia berjumpa dengan Ramadan dengan gembira yang benar, maka dia akan dijauhkan alan niro, dari api neraka Allah. Kalau gembiranya benar, maka ngisinya akan benar. Maka mengisi Ramadannya juga dengan cara yang baik, cara yang tepat.
Karena ada yang gembiranya Ramadan karena apa misalnya? Alhamdulillah Ramadan bakulan saya lebih laris. Boleh, boleh. Tapi bukan gembira seperti itu yang dimaksudkan. Alhamdulillah Ramadan, nanti Syawal tubuh saya akan lebih ideal nyusut 5 kilo. Boleh, tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi bunda yang dirahmati Allah, kegembiraan menyambut Ramadan dalam rangka agar mendorong diri kita ringan beribadah di dalamnya. Maka bunda ayah, mumpung anak-anak sebesar ini, panjenengan hadirkan suasana Ramadan yang berbeda dengan Muharram, berbeda dengan Rajab, berbeda dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sehingga mereka tahu Ramadan itu bulan harus ada hal yang berbeda. Panjenengan hadirkan, panjenengan tampilkan di rumah. Dan lebih menakjubkan kalau kemudian ada anak ditanya, Ibu ya, Le, kamu kok senang sama Ramadan, toh nak? Kamu kok rasanya kalau mau ketemu Ramadan, hatimu kerasa nyaman. Kena apa, toh nak? Apa sih nak rahasianya? Jawabannya begini misal. Iya Ustaz, kalau Ramadan itu mama jadi lebih sabar. Ustaz. Wah keren Bu itu. Mama jadi lebih sabar Ustaz. Ayah jadi lebih lapang hati Ustaz. Artinya benar-benar Ramadan itu menghadirkan dan menyajikan sesuatu yang istimewa buat mereka. Sehingga kemudian yang muncul adalah kesukacitaan, kesenangan, keinginan untuk mengisi dengan apa-apa yang menarik buat ananda-ananda anak-anak kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan muru auladakum, perintahkan anak-anakmu bisolat dengan perintah solat ketika mereka usianya sudah mencapai sabain sana, sudah mencapai 7 tahun. Perintahkan, muru, itu kalimat perintah. Perintahkan anak-anakmu dengan sholat atau melaksanakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Maka ketika usia mereka 5 tahun, boleh nggak bunda ayah kita perintah anak sholat? Halo Bu? Kalau kita bilang boleh, itu rasanya kita lebih pintar dibanding Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya saja mengatakan perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Berarti kalau sebelum 7 tahun benar jawaban bunda-bunda tadi. Bukan diperintah Pak, diajak. Benten nggih perintah kali mengajak nggih. Pak Karno insya Allah binjang dalam Kesah Blitar. Derek napa mboten? Ajakan atau perintah? Ajakan. Dan Pak Karno sepuntene Ustadz, besok saya ke Jakarta. Lebih jauh dibanding jenengan dan lebih keren dibanding jenengan. Tapi beliau kan tipikal rendah hati, nggak begitu pasti. Tapi kalau saya bilang begini, mohon maaf Pak Karno, ini saya dapat instruksi dari malaikat Israel gitu ya. Untuk mengajak panjenengan besok pergi ke Jakarta, karena kalau panjenengan tetap berada di sini, kata Israel perintah Allah mencabutnya di sini. Berarti perintah gitu. Artinya bunda yang dirahmati Allah, kalau anak belum 7 tahun menikah, jangan diperintah. Apalagi dimarahi. Tapi diajak, diberi contoh, dibuat senang ketika sholat. Terus pundi, contoh membuat senang anak sholat. Kita tanya pada Pak Karno yang ananda senang ketika diajak sholat. Biasanya apa Pak Karno yang panjenengan lakukan? Atau Bu Karno? Wah, Bu Karno minta digendong kata beliau. Putra itu anaknya digendong. Anaknya digendong ke tempat wudhu. Ayo nih, Rasulullah itu kan suka menjadi kuda-kudaan dan unta-untaan cucu. Kalau Pak Karno buat anak itu kan, ayo gendong sama Abi, yuk. Gendong sama ayah. Sampai di tempat wudhu. Setelah itu, yuk gendong lagi. Ini adalah unta yang kedua. Kalau tadi unta pertama namanya siapa? Ini unta kedua. Gendongnya agak beda. Misal begitu. Anak jadi seneng. Tapi kalau ketika anak sudah usia 12 tahun, 15, ya remuk Pak ya. Tapi di awal benar, Pak Karno clear, keren. Ada lagi Bu, cara lain yang panjenengan lakukan? Kenapa Bu? Agar supaya anak senang sholat. Kenapa Bu? Bun? Tasbih? Bareng-bareng. Ayo sama adik ya, bareng-bareng yuk. Ngapain Mak? Bareng-bareng sholat, ngajak, bukan merintah. Bun, kalau ada yang sulit gitu ya, jangan dimarahi. Ajak ke
toko busana muslim. Wah, toko busana muslim berarti yang lain busana kafir dong Ustaz? Enggak ya? Ajak, kan biasanya toko busana muslim tulisannya Pak ya. Saya itu kadang sedih kalau ada guru-guru yang merintahkan begini, besok hari besar kelahiran Rasulullah loh ya, besok semuanya pakai busana muslim. Saya langsung berarti selama ini pakai busana non muslim gitu ya. Baik, saya kemudian gini Bu, diajak anaknya ke toko busana muslim. Nyampe di sana, suruh mereka pilih mukena. Tunjukkan tempat mukena anak-anak di sini. Adik boleh pilih yang adik suka. Seneng nggak Pak? Seneng nggak Bu? Kira-kira Bu? Seneng. Penghobinya nurun ibunya gitu kan? Seneng buka-buka paling ibunya ngintip. Muka-muka cuk sing keluar. Muka-muka sing. Dia dapat mukena. Ketika dapat mukena, pengen nggak dia pakai? Pengen. Tapi kita membuat penasaran Pak. Mukena kok le ya? Duh, Mbak, Dek, ini hanya boleh dipakai nanti pas sholat. Adzan disiapin, sholat dipakai. Kira-kira nunggu-nunggu waktu sholat nggak? Nunggu-nunggu. Artinya ada banyak hal yang kemudian bisa panjenengan kula sami lakukan agar supaya anak menyukai dan menunggu-nunggu waktu sholat. حمدا شاكرين حمدا نبيين حمدا يوفي كافي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين سهل امورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا اليك يا الله. Mudahkan urusan kami dalam amanah jadi orang tua ini. Kuatkan melewati setiap halangan rintangan dan ujian untuk